Assalamualaikum, selamat datang teman-teman di Mas Fatih Channel. Semoga kalian semua diberi keberkahan dunia dan akhirat, amin amin ya rabbal alamin. Di sini saya akan membagikan video tentang mengenal istri-istri Rasulullah. Tonton sampai habis ya. Secara umum, seorang lelaki muslim diperbolehkan atau diizinkan menikahi wanita muslimah lainnya hingga 4 orang, tetapi bukan berarti disunahkan. Al-Quran sendiri menyarankan untuk menikahi hanya satu wanita saja jika tidak bisa berbuat adil, khususnya dalam hal yang bersifat lahiriah. Tetapi Rasulullah diberi kekhususan, tidak hanya 4 pernikahan. Bahkan tidak jarang Allah sendiri yang memerintahkan Rasulullah untuk menikahi wanita tersebut. Dan pada dasarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah menikahi seorang wanita kecuali diperintahkan atau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Riwayat paling masyhur, istri-istri Rasulullah sebanyak 11 orang, yakni 1. Khadijah binti Khuwailid, 2. Saudah binti Zamah, 3. Aisyah binti Abu Bakar, Humaira, 4. Hafsah binti Umar bin Khattab, 5. Zainab binti Huzaimah, 6. Ummu Salamah Hindun binti Abu Umayyah, 7. Zainab binti Jahsi bin Rayab, 8. Juwairiyah binti Harits bin Abu Dirar, 9. Ummu Habibah Ramlah binti Abu Sufyan, 10. Safiyah binti Huyai bin Akhtab, 11. Maimunah binti Harits bin Hazan. Mereka ini adalah istri-istri Rasulullah atau disebut juga Ummahatul Mukminin, para ibu kaum muslimin, yang dinikahi dan hidup bersama beliau, dan beliau tidak menikahi wanita lain, berpoligami, selama masih hidupnya Khadijah. 2 orang telah meninggal ketika beliau masih hidup, yakni Khadijah binti Khuwailid dan Zainab binti Huzaimah. Beberapa riwayat menyebutkan, bahwa beliau juga pernah menikah dengan beberapa wanita lainnya, tetapi tidak sampai tinggal bersama mereka. Yaitu, 1. Seorang wanita dari Bani Kilab bernama Amrah binti Yazid al-Kilabiyah. 2. Seorang wanita Bani Kindah bernama Asma binti Nu'man al-Kindiyah al-Juwainiyah. Keduanya dikembalikan kepada orang tuanya, sebelum sempat dikumpuli Rasulullah. Mengenai kegagalan pernikahan beliau dengan Asma binti Nu'man, sebuah riwayat menyebutkan adalah akibat kecemburuan Aisyah. Setelah pernikahannya dengan Maria al-Qibtiyah, beliau menikahi Asma binti Nu'man. Aisyah sangat cemburu dengan kehadiran Asma dalam jajaran Ummahatul Mukminin, karena itu bersama 2 istri Rasulullah lainnya, Saudah dan Hafsah, mereka membuat rencana untuk menjebak Asma. Setelah matang, dipilihlah Hafsah untuk melaksanakan rencana ini. Ia menemui Asma, yang saat itu belum dikunjungi Rasulullah, dan ia berkata, "Wahai Asma, sesungguhnya Rasulullah jika mengunjungi istri-istrinya, sangat senang disambut dengan ucapan Auzubillah." Kemudian berdirilah membelakangi beliau. Asma yang belum mengerti seluk-beluk kehidupan istri-istri Rasulullah, sangat berterima kasih dengan informasi ini. Ia sama sekali tidak berprasangka buruk pada Hafsah. Maka ketika beliau mengunjunginya, Asma dengan gembira dan wajah berseri menyambut beliau. Kemudian ia melaksanakan apa yang disarankan oleh Hafsah dengan lugunya, tanpa prasangka apa-apa kepada Rasulullah. Tetapi seketika itu ia jadi terkejut melihat reaksi Rasulullah. Ia tidak sadar bahwa ucapan dan sikapnya itu sangat menusuk perasaan beliau. Rasulullah bersabda, "Engkau telah memohon perlindungan kepada Allah." Setelah itu beliau meninggalkannya. Beliau membatalkan pernikahannya ini dan menyuruh seorang sahabat memberikan mutah kepada Asma, dan mengembalikannya kepada orang tuanya. Keluarga Asma sangat bersedih dengan peristiwa ini. Setelah tahu duduk persoalannya, segera saja ayahnya, Nu'man bin Aswad menemui Rasulullah untuk meminta maaf dan menjelaskan tentang apa yang dilakukan Hafsah atas perintah dan kesepakatan Aisyah dan Saudah. Mendengar penjelasan ini, beliau hanya tersenyum dan berkata, "Mereka memang sama saja dengan perempuan-perempuan di zaman Nabi Yusuf alaihi salam. Siasat dan tipu daya mereka memang luar biasa." Tetapi bagaimanapun juga Rasulullah telah mengembalikan Asma kepada orang tuanya, dan Asma telah terlanjur meminta perlindungan kepada Allah dengan ucapannya tersebut, sehingga Rasulullah tidak mungkin memperistrinya lagi. Kisah ini sebenarnya cukup termasyhur, tetapi sebagian ahli hadits meragukan kesahihannya, karena rasanya tidak mungkin Rasulullah memutuskan tali pernikahannya hanya karena kesalahpahaman semata.
Selain mereka, Rasulullah juga menikah dengan beberapa orang hamba sahaya, yaitu Maria Al-Qibtiyah, hadiah dari pembesar Mesir, Muqawqis, Raihanah binti Zaid, An-Nadiriyah atau Al-Qurziyah, tawanan dari Bani Quraizah, seorang tawanan bernama Jamilah dan juga seorang jariyah hadiah dari Zainab bin Jahsy, istri beliau sendiri. Dakwah Rasulullah kepada Juraij bin Mata, pembesar Mesir yang lebih terkenal dengan nama Muqawqis, walaupun ia tidak menyatakan diri memeluk Islam, tetapi ia memberikan sambutan yang baik atas seruan Rasulullah. Ia tidak menghalangi penyebaran Islam di bumi Mesir. Muqawqis membalas surat Rasulullah dan diberikan kepada utusan beliau, Hatib bin Abi Balta'ah. Bersama itu pula ia mengirimkan 2 orang gadis yang mempunyai kedudukan terhormat bagi masyarakat Mesir. Bahkan sebagian riwayat menyatakan, mereka berdua adalah putri Muqawqis sendiri, yaitu Maria dan Sirin. 2 bersaudara ini dipersembahkan sebagai sahaya bagi Nabi Muhammad, juga beberapa lembar kain dan seekor bagal, yang bernama Duldul. Rasulullah mengambil Maria dan dinikahinya walaupun dalam status sebagai sahaya, sedang Sirin diberikan kepada sahabat Hasan bin Sabit. Tidak seperti Ummahatul Mukminin lainnya yang tinggal di rumah di sebelah Masjid Rasulullah, Maria ditempatkan di luar kota Madinah, sebuah rumah di tengah kebun anggur di tempat bernama Alia. Sekarang ini dikenal dengan nama Mashraba Ibrahim. Dari Maria inilah beliau memiliki seorang putra yang diberi nama Ibrahim, tetapi meninggal ketika masih kecil. Sekian dulu ceritanya dari Mas Fatih Channel. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, agar tidak ketinggalan cerita lainnya. Semoga bermanfaat, amin ya rabbal alamin.